Kediri, Singosari, lalu Trowulan, Mojopahit itu sekarang ya. Dan ini kelihatannya Satrio Piningit yang akan datang pun akan tetap berangkat dari sana. Kenapa berangkat dari sana? Karena dunia ini sudah tidak ada yang mampu membuat Sugeng rawuh, sana kadang kinasih, mugio tansah pinanggi karaharjan. Sebelumnya, bagi yang belum subscribe, dukung saluran ini dengan like, comment, share, dan subscribe. Yang Jati, pada kesempatan kali ini kami paksa ya untuk berbicara tentang sejujur-jujurnya. Siapa sebenarnya sosok Satrio Piningit itu, ciri-cirinya bagaimana, dan apapun yang terkait dengan Satrio Piningit, mohon dengan sangat kami minta Yang Jati untuk berbicara apa adanya. Yang kedua, kami ingin melihat secara langsung melalui tarot, karena banyak yang mengatakan di tahun 2045 Indonesia ini akan menjelma menjadi negara superpower 3 atau menjadi mercusuar dunia, menjadi kapten kesebelasan dunia. Nah, mohon nanti mari kita simak bersama-sama. Mohon Yang Jati. Terima kasih rekan-rekan Sambung Roso yang saya cintai, Ngaji Roso, maaf, Ngaji Roso yang saya cintai, dan rekan-rekan sebangsa dan setanah air. Memang setiap kurun waktu tertentu kegelisahan manusia itu, kultur bangsa kita khususnya di Jawa selalu ada mencuat yang istilahnya itu Satrio Piningit ya. Sebenarnya di mana-mana pun ada Satrio Piningit itu, entah di Afrika, entah di Eropa, entah di Cina, entah di manapun Kak, saya cermati pasti ada. Sebelum itu kita akan mencoba menguraikan siapakah sebenarnya Satrio Piningit, menyelesaikan permasalahan yang ada di dalam lingkungannya. Nah, Piningit artinya adalah tersembunyi. Kenapa tersembunyi? Karena paradigma pemikiran barunya tidak dimiliki oleh mereka. Dan untuk Satrio Piningit kelas tataran Jawa, ini memang sangat misterius, sekali lagi sangat misterius. Kenapa? Karena di Jawa itu adalah pulau sakral, pulau suci yang harus menjaga peradaban dan stabilitas ekosistem pergaulan di dunia. Oleh karena itu kelasnya Satrio Piningit di Pulau Jawa dengan kelasnya Satrio Piningit di daerah yang lain pasti akan tetap lain. Kalau di daerah lain, negara lain sifatnya adalah lokal dan primordial, tetapi kalau di Jawa ini punya tugas yang sangat besar, yaitu hamemayu hayu ing bawono. Kira-kira di Pulau Jawa itu pernah berapa kali ada Satrio Piningit? Sehemat pengetahuan saya, berdasarkan entah itu dongeng, entah legenda, entah itu yang tertulis dalam sejarah, itu pertama kali pada abad 12, yaitu Sang Ken Arok atau Sang Amurwa Bumi. Saya anggap beliau adalah Satrio Piningit. Karena apa? Karena hiruk pikuk abad 12 ini membuat bangsa Nusantara itu bangsa yang boleh dikata berhenti di tempat dan bahkan seperti bola ruwet di dalam air yang basah. Untuk mengurai menjadi rentangan benang atau bola itu sendiri harus memerlukan seseorang yang sabar, telaten, tapi berjiwa revolusioner. Inilah yang dimulai oleh Sang Amurwa Bumi atau Ken Arok. Sehingga Sang Amurwa Bumi itu mempunyai konsepsi yang menjadi visi dan misinya selesainya Nusantara ini. Lalu timbullah suatu negara besar yang dinamakan Majapahit. Nah,
dari zaman abad 12 ada seorang tokoh yang tidak pernah ke permukaan. Karena tokoh itu memang di dalam dirinya ada sosok-sosok getaran, kekuatan gaib secara universal, yaitu kekuatan Sang Maha itu sendiri yang menyatu dalam tidak pernah menjadi ratu. Tetapi karena rahimnya, indung telurnya, mengandung satu benih-benih calon-calon raja besar di Nusantara, lalu Sang Kenarok tadi itu dikonotasikan sebagai Sang Satrio Piningit yang nanti itu keturunannya akan berhak menurunkan raja-raja besar di Nusantara ini. Ternyata memang betul. Oleh karena itu yang terakhir kakek membuat naskah atau buku yang judulnya Misteri Gunung Arjuna. Karena Gunung Arjuna itu dikelilingi oleh kerajaan-kerajaan. Sejak dulu kala, Panjalu, Kediri, Singosari, lalu Trowulan, Mojopahit itu sekarang ya. Dan ini kelihatannya Satrio Piningit yang akan datang pun akan tetap berangkat dari sana. Kenapa berangkat dari sana? Karena dunia ini sudah tidak ada yang mampu membongkar peradaban sehingga menuju dalam satu peradaban yang selaras, serasi, dan seimbang dalam tata kehidupan politik, kemanusiaan, budaya, pendidikan, dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu waktu itu sebenarnya sudah timbul Satrio Piningit yang di abad ke-19, yaitu Bung Karno. Bung Karno Satrio Piningit juga, tetapi Bung Karno sebagai sosok manusia pasti juga ada kelemahannya, kelebihannya, kekurangannya, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, sosok ini pasti akan diteruskan oleh generasi-generasinya dan masih berada di lereng Gunung Arjuna juga. Kenapa? Karena mau tidak mau hitungan 7 itu menjadi hitungan yang pasti ya. 7 hari 7 bulan pitonan kalau orang Jawa. 7 tahun windu, gantinya situasi peradaban. 70 tahun rata-rata umurnya orang. 700 tahun mau tidak mau harus ganti situasi politik yang bagian. Kamera dengan tahun 2021 sudah barang tentu lain, fiturnya lain, digitnya lain, ya, daya tangkapnya lain, pencerahannya lain, dan fasilitasnya juga akan lain. Ini adalah zaman. Nah, demikian juga Satrio Piningit yang baru nanti itu mungkin sudah tidak bertele-tele seperti era-era yang lalu. Karena apa? Era-era yang lalu itu makanya. Nah, oleh karena itu waktu itu sebenarnya sudah timbul Satrio Piningit yang di abad ke-19, yaitu Bung Karno. Bung Karno Satrio Piningit juga, tetapi Bung Karno sebagai sosok manusia pasti juga ada kelemahannya, kelebihannya, kekurangannya, dan lain sebagainya. Oleh karena Sugeng Rawuh, Sana Kadang Kinasih, Mugio Tansah Pinanggi Karaharjan. Sebelumnya, bagi yang belum subscribe, dukung saluran ini dengan like, comment, share, dan subscribe. Nah, oleh karena itu waktu itu sebenarnya sudah timbul Satrio Piningit yang di abad ke-19, yaitu Bung Karno. Bung Karno Satrio Piningit juga, tetapi Bung Karno sebagai sosok manusia pasti juga ada kelemahannya, kelebihannya, kekurangannya, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, sosok ini pasti akan diteruskan oleh generasi-generasinya dan masih berada di lereng Gunung Arjuna juga. Kenapa? Karena mau tidak mau hitungan 7 itu menjadi hitungan yang pasti ya. 7 hari 7
7 bulan pitonan kalau orang Jawa, 7 tahun windu, gantinya situasi peradaban, 70 tahun rata-rata umurnya orang, 700 tahun mau tidak mau harus ganti situasi politik yang bagian. Kamera dengan tahun 2021 sudah barang tentu lain, fiturnya lain, digitnya lain, ya, daya tangkapnya lain, pencerahannya lain, dan fasilitasnya juga akan lain. Ini adalah zaman. Nah, demikian juga Satrio Piningit yang baru nanti itu mungkin sudah tidak bertele-tele seperti era-era yang lalu. Karena apa? Era-era yang lalu itu manusia masih banyak dipengaruhi oleh lingkungan kehidupan budayanya, misalnya ya, dengan kitab-kitab suci yang bercorak ragam segala macam, dan setiap si kitab suci selalu mendambakan akan lahirnya manusia yang baru yang digendaki oleh lingkungan itu. Demikian juga tahun 2021 ini adalah sudah sangat baru. Tadi saya katakan eranya adalah era digitalisasi. Oleh karena itu, metode pembelajaran untuk memahami tentang Tuhan sudah harus secara rasional, ilmiah, dan bila perlu suatu saat akan diiyakan oleh setiap kelompok manusia. Satrio Piningit akan membawa ke sana. Dan ini adalah dari lembah Gunung Arjuna. Dari lembah Gunung Arjuna, ya. Ini ada satu pertanyaan. Apakah Satrio Piningit nanti akan membawa aliran spiritual Tantrayana ya? Nah, ini saya tidak begitu memahami tentang Tantrayana, tapi mengingat itu adalah kultur Tantra yang dilakukan oleh manusia. Saya tidak mengatakan agama, yang dilakukan manusia pada waktu manusia masih akrab dengan alam, saya yakin akan kembali ke sana. Karena sebenarnya akhir-akhir ini alam dengan manusia itu sudah agak menjauh karena manusianya sudah banyak mengeksploitasi tentang alam. Puri Tantrayana tadi itu saya yakin akan kembali mencuat ke sana. Gitu. Oke. Ini ada juga yang komentar gini ya, Satrio Piningit itu berada di Mauspati, sebelah timur Gunung Lawu, timurnya Bengawan Banyu katanya. Bebas lah ya orang komentar apa aja. Iya, iya. Jadi memang banyak sekali perspektif terkait dengan Satrio Piningit, teman-teman. Diambil mana yang pas sesuai dengan pemikiran. Ada ciri-ciri spesifik yang jadi kira-kira karakter orangnya harus seperti apa gitu. Pertama, saya tadi itu berada di lembah pinggir sungai di sekitar Lawu ya. Ini saya setuju juga, karena apa? Itu ya. Karena akhir-akhir ini, Mas Pati ya, karena akhir-akhir ini di timur sana, di Timur Tengah ya, ada gegeran dari Palestina ya, Palestina dengan suku-suku yang ada lainnya. Di sana, di daerah sana menyebut orang suci adalah di sana, di daerah sana menyebut orang suci adalah suku Lewi. Lewi, Lawu, apa bedanya ya? Lewi, Lawu, kalau diutarakan dengan bahasa Jawa ini jelas. Lo itu lembut ya, hablur lembut, artinya lo itu lembut ya, hablur lembut, artinya luhur, suci. W itu titik, V artinya V, karena tak terbatas, banyak, tiada orang yang tahu jumlahnya berapa, akhirnya menjadi W, menjadi huruf W. Jadi huruf W itu sebenarnya adalah tidak terbatasnya spirit dari manusia yang selalu menyatu dengan kekuatan makrokosmos, dengan kekuatan dunia besar. Nah, makanya disebut suku Lewi. Ya. Nah, Lewi itu di Palestina sana disebut Jehovah atau Jawa. Jadi orang sana sebenarnya percaya betul dengan si Jawa ini, percaya betul. Ini dari Mulyana.
barangkali tidak lepas dari Trah Brawijaya V dan Trah Wangsa Sailendra katanya. Oke. Ya, dua Trah itu adalah DNA-nya, ya DNA-nya DNA manusia-manusia yang jenius. Berangkat dari tulisan Arusio Santos, filosofus Profesor Dr. Arusio Santos, filosof dari Brasilia, ya, itu memang mensinyalir bahwa manusia tercerdas di seluruh dunia ini ternyata sisanya sekarang disebut sebagai bangsa Indonesia. Disebut sebagai bangsa Indonesia. Nah, ternyata memang betul. Oleh karena itu, saya akhir-akhir ini mulai mencari data-data untuk itu. Data yang pertama adalah saya lalu mengungkapkan kerajaan pertama kali di dunia adalah di Pulau Jawa.